Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Aulia Indah Nur Fadilah dengan NPM 2019-10-11-5346. Saya mahasiswa semester 2 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang tugas dan wewenang kepolisian dalam mata kuliah Hukum Kepolisian oleh Dr. Rahman Amin, SH.MH. Baik, yang pertama yaitu tinjauan umum Polri. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian. Fungsi kepolisian yaitu salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Selanjutnya, tujuan, peran, dan tugas pokok Polri. Tujuan kepolisian menurut pasal 4 Undang-Undang Polri yaitu terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Peran kepolisian menurut pasal 5 ayat 1 Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tugas pokok kepolisian menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, penjabaran tugas pokok Polri. Dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Polri, yaitu yang pertama, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Selanjutnya, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, penjabaran tugas pokok Polri. Yang pertama, menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Yang kedua, melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga, melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang. Yang keempat, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian. Yang kelima, melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kewenangan Polri. Dalam pasal 16 Undang-Undang Polri, yang pertama, menerima laporan dan atau pengaduan. Yang kedua, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Yang keempat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian. Yang keenam, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Yang ketujuh, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. Yang kedelapan, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. Yang kesembilan, mencari keterangan dan barang bukti.
Ke-10, menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional. 11, mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat. Ke-12, memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. Yang terakhir, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Selanjutnya, kewenangan Polri menurut perundang-undangan, yaitu dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Polri. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor, menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik, memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam, memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan. Selanjutnya, memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknik kepolisian, melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional, melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait, mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional, melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Yang selanjutnya, kewenangan Polri di bidang pidana. Dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Polri, yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, mengajukan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana, memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil, serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan yang terakhir mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Demikian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.